Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Acen, NIM 2462201066 dari program studi akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individual. Yang pertama adalah definisi persepsi. Menurut Stephen P. Robbins, persepsi adalah proses di mana individu memilih, menerima, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi untuk memberikan makna terhadap lingkungannya. Dengan kata lain, seseorang tidak hanya melihat realitas secara langsung, tetapi menafsirkan apa yang dilihat berdasarkan pemahaman dan pengalamannya. Nah, jadi persepsi ini adalah proses seseorang menerima informasi dari lingkungan, kemudian mengolah dan memberi makna terhadap informasi tersebut. Contohnya itu seperti ketika ada dosen terlihat sangat serius saat mengajar. Kemudian ada mahasiswa yang menganggap dosen sedang marah, tetapi padahal ada juga yang menganggap dosen hanya fokus menjelaskan materi. Yang kedua ada proses individu. Persepsi merupakan proses yang dilakukan oleh individu dalam memilih informasi yang diterima dari lingkungan. Maksudnya seperti seseorang tidak menerima semua informasi sekaligus, tetapi memilih informasi yang dianggap penting. Contohnya seperti ini, saat ada presentasi, mahasiswa lebih fokus mendengar bagian yang akan keluar saat ujian. Yang kedua itu menerima dan mengorganisasi informasi tersebut. Informasi yang diterima kemudian disusun agar mudah dipahami. Contohnya itu seperti mahasiswa mencatat poin-poin penting dari materi kuliah. Dan yang ketiga ada menginterpretasikan informasi sehingga memiliki makna tertentu. Maksudnya itu setelah seseorang memberikan makna terhadap informasi tersebut. Contohnya seperti komentar dosen harus diperbaiki, bisa dianggap sebagai kritik atau motivasi. Dan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tantangan atau penerimaan langsung seseorang terhadap sesuatu melalui panca indera. Nah, maksudnya adalah persepsi atau tanggapan seseorang terhadap sesuatu yang diterima melalui panca indera. Contohnya itu seperti saat mencium aroma makanan lalu kita merasa lapar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama itu ada faktor dari sikap. Nah, sikap ini maksudnya cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Misalnya, mahasiswa yang menyukai mata kuliah akuntansi akan lebih semangat mengikuti kelas. Kemudian ada motif yaitu dorongan yang membuat seseorang melakukan sesuatu. Contohnya itu, misal mahasiswa belajar giat karena ingin mendapatkan IPK tinggi. Kemudian ada minat. Minat itu adalah suatu ketertarikan terhadap suatu hal. Contohnya itu seperti mahasiswa suka teknologi akan lebih memperhatikan materi sistem informasi. Selanjutnya ada pengalaman. Pengalaman itu adalah seperti pengalaman masa lalu mempengaruhi cara berpikir. Contohnya itu seperti pernah ditipu online, membuat seseorang lebih berhati-hati saat belanja. Kemudian ada harapan, yang dimana seseorang mengharapkan sesuatu. Misal, mahasiswa berharap nilai bagus sehingga lebih optimis saat ujian. Kemudian ada melalui faktor situasi. Yang pertama itu ada faktor waktu. Nah, faktor waktu ini adalah yang dimana kondisi waktu dapat mempengaruhi persepsi. Contohnya itu saat pagi hari biasanya lebih fokus dibandingkan pada malam hari. Kemudian ada faktor keadaan, yang dimana faktor keadaan ini dilihat dari kondisi lingkungan saat ini. Contoh seperti ruangan yang panas membuat konsentrasi belajar mahasiswa menurun. Yang ketiga ada keadilan sosial. Keadilan sosial ini adalah lingkungan sosial yang mempengaruhi cara berpikir. Contohnya itu seperti pendapat teman dapat mempengaruhi penilaian seseorang. Kemudian ada dari target persepsi. Nah, yang pertama itu ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini seperti hal baru lebih mudah menarik perhatian. Contohnya itu seperti produk baru lebih banyak dibicarakan sehingga menjadi tren. Nah, yang kedua itu ada gerakan suara. Yang kedua itu ada gerakan. Gerakan itu adalah objek bergerak lebih mudah diperhatikan. Misal contohnya seperti iklan video yang lebih menarik dibandingkan cuma gambar diam doang. Selanjutnya ada suara. Suara
yang berbeda lebih cepat menarik perhatian. Contohnya seperti, suara yang berbeda lebih cepat menarik perhatian. Contohnya misal, ada suara musik yang pelan dan ada suara musik yang besar. Jadi otomatis orang-orang akan tertuju pada suara musik yang besar tadi. Selanjutnya ada ukuran. Ukuran atau objek besar lebih mudah terlihat. Selanjutnya ada latar belakang, yang dimana warna atau kondisi sekitar mempengaruhi perhatian. Kemudian ada kedekatan, yang dimana kedekatan ini seperti objek yang lebih diperhatikan. Dan terakhir kemiripan. Kemiripan atau objek yang mirip sering dianggap satu kelompok. Selanjutnya itu ada teori atribusi. Nah, teori atribusi ini adalah teori yang di dalamnya terdapat perilaku yang dianggap berasal dari karakteristik seseorang. Contohnya itu seperti teman kita mendapatkan nilai A karena dia rajin. Nah, otomatis yang dia dapat adalah nilai yang tinggi. Nah, dari teori atribusi ini dibagi lagi, ada atribusi internal, yang dimana perilaku dianggap berasal dari karakter atau sifat individu seperti kepribadian, sikap, ataupun kemampuan. Contohnya itu ya seperti seseorang dianggap rajin karena memang memiliki sifat disiplin. Yang kedua ada atribusi eksternal, yang dimana perilaku dianggap dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan di luar individu. Contohnya seperti seseorang terlambat karena macet di jalan. Ada juga faktor. Faktor utama dalam atribusi ini ada 3, yaitu yang pertama kekhususan. Kekhususan, apakah seseorang berperilaku berbeda dalam situasi yang berbeda? Jika ya, cenderung eksternal. Jika tidak, sebaliknya, cenderung internal. Begitupun dengan konsensus. Apakah orang lain juga berpikir sama dalam situasi tersebut? Jika banyak orang melakukan hal sama, berarti dia masuk eksternal. Jika hanya individu, berarti dia masuk internal. Konsisten, apakah perilaku tersebut terjadi berulang dalam berbagai waktu atau situasi yang sama? Jika konsisten berarti internal, jika tidak konsisten berarti eksternal. Selanjutnya ada jalan pintas dalam menilai orang lain. Nah, yang pertama itu ada persepsi selektif, yang dimana kecenderungan untuk menilai sesuatu berdasarkan pengalaman, minat, atau harapan pribadi, sehingga tidak semua informasi diproses secara objektif. Nah, maksudnya seperti jika seseorang melihat yang diperhatikan hanyalah informasi tertentu. Contohnya seperti hanya melihat komentar positif tentang sesuatu produk, misalnya ada yang menerbitkan produk baru. Nah, jadi yang dilihat itu cuma komentar positifnya aja, jadi negatifnya tidak dilihat. Selanjutnya ada efek halau, yang dimana efek ini menilai seseorang hanya dari satu karakteristik saja, lalu menggeneralisasi ke seluruh penilaian. Contoh, karena terlihat rapi dianggap pasti disiplin. Yang ketiga ada efek kontaks, menilai seseorang dengan cara membandingkan dengan orang lain yang baru saja diamati, bukan berdasarkan standar yang objektif. Yang keempat itu ada proyeksi, yaitu kecenderungan menganggap orang lain memiliki sifat, perasaan, atau nilai yang sama dengan diri sendiri. Contohnya itu seperti karena kita jujur, kita menganggap orang lain juga jujur. Yang kelima ada stereotip, yang dimana menilai seseorang berdasarkan kelompok asalnya, bukan dari karakter individu yang sebenarnya. Contohnya itu seperti menganggap mahasiswa akuntansi pasti pandai berhitung di mata kuliah akuntansi. Makanya dia memilih program studi akuntansi, karena dia yakin dia bisa di akuntansi. Nah, selanjutnya ada first impression, atau kesan pertama atau opsional. Penilaian awal terhadap seseorang yang terlalu cepat dan sulit diubah walaupun ada informasi baru. Contohnya seperti saat sedang wawancara kerja, penampilan pertama sering mempengaruhi penilaian pewawancaraan. Selanjutnya ada penerapan persepsi dalam organisasi.
Nah, yang pertama itu adalah wawancara karyawan, yang dimana penilaian terhadap calon karyawan seringkali bersifat subjektif, karena dipengaruhi oleh persepsi pewawancara. Maksudnya adalah penilaian pewawancara lebih sering dipengaruhi persepsi. Contohnya seperti pelamar yang percaya diri dianggap lebih kompeten. Yang kedua ada penghargaan kinerja, yang dimana harapan atasan terhadap karyawan dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja karyawan tersebut, atau efeknya lebih ke harapan. Seperti harapan atasan mempengaruhi kinerja bawahannya. Contohnya seperti karyawan yang dipercaya atasan biasanya lebih termotivasi. Dan ketiga ada evaluasi kinerja. Penilaian kinerja karyawan sering dipengaruhi oleh persepsi penilai, sehingga tidak selalu sepenuhnya objektif. Maksudnya itu atasan lebih menyukai karyawan tertentu sehingga memberi nilai lebih tinggi ataupun mendapatkan apresiasi. Selanjutnya ada upaya karyawan. Tingkat usaha atau kerja keras karyawan seringkali dinilai secara subjektif, tergantung pada sudut pandang atasan. Karena kerja keras dinilai berbeda oleh setiap atasan. Jika karyawan ini bekerja dengan giat, maka penilaiannya bagus. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada kesetiaan karyawan. Loyalitas karyawan juga dapat dipersepsikan secara berbeda-beda dan berpotensi mengandung bias. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, yang dimana terbagi menjadi 6. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah, menentukan dengan jelas masalah yang sedang dihadapi agar keputusan yang diambil tepat sasaran. Contohnya seperti nilai penjualan perusahaan menurun. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan, menentukan faktor-faktor penting yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti harga, kualitas, dan pelayanan. Seperti menentukan faktor penting misalnya. Yang ketiga, menentukan bobot kriteria, memberikan tingkat kepentingan pada setiap kriteria sesuai prioritasnya. Yang keempat ada mengembangkan alternatif, menyusun berbagai pilihan atau solusi yang mungkin untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima ada mengevaluasi alternatif, menilai setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, seperti membandingkan kelebihan dan kekurangan. Yang keenam, memilih alternatif terbaik, memilih solusi yang paling sesuai dan memberikan hasil terbaik atau menentukan solusi terbaik. Selanjutnya ada mode pengambilan keputusan, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pengambilan keputusan rasional, yang dimana mengasumsikan bahwa pengambil keputusan memiliki informasi yang komplit, mampu mengidentifikasi semua opsi yang relevan dengan tidak bias dan memilih opsi dengan utilitas tertinggi. Maksudnya seperti memilih laptop setelah membandingkan spesifikasi, di mana orang-orang pasti akan melihat dulu speknya bagaimana, baru mereka akan membelinya, karena pemakaian laptop ini dengan jangka waktu yang panjang, bukan hanya sebentar. Kemudian pengambilan keputusan rasionalitas terbatas. Proses pengambilan keputusan dengan membangun model yang disederhanakan, yang mengeluarkan fitur-fitur esensial dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Seperti memilih kos karena waktu sudah mepet. Selanjutnya ada pengambilan keputusan intuitif, proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh. Misal, pedagang menentukan stok berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nah, berdasarkan pengalaman dan insting mereka. Nah, ini ada model pengambilan keputusan. Teman-teman bisa lihat langkah-langkah dalam model pengambilan keputusan rasional itu ada mendefinisikan masalah, menetapkan kriteria pengambilan keputusan, menimbang kriteria pengambilan keputusan,
menghasilkan alternatif, kemudian evaluasi alternatifnya, baru terakhir memilih alternatif terbaik. Ini ada contoh kasus, perusahaan memiliki vendor bahan baku baru dengan membandingkan kualitas, kecepatan pengiriman, dan layanan purna jual dari 3 kandidatnya. Jadi teman-teman bisa lihat ada contoh kasusnya, juga ada serta definisi jawabannya. Selanjutnya itu ada gaya pengambilan keputusan. Jadi di sini gaya pengambilan keputusan menurut manajer SP Robin dan DA De Kenzo ada 4 gaya pengambilan keputusan. Yang pertama ada gaya analitis, yang dimana mereka menginginkan lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan atau pengambilan keputusan itu secara berhati-hati. Kemudian ada gaya konseptual, mereka memusatkan perhatian dalam jangka panjang dan sangat baik dalam menemukan pemecahan masalah. Yang ketiga ada gaya direktif, yang mana kecepatan dan efisiensi mereka dalam membuat keputusan seringkali keputusan dengan informasi minimum dan sedikit alternatif. Dan yang terakhir, gaya perilaku. Mereka menaruh perhatian terhadap prestasi anak buah dan rela menerima saran atau masukan, menghindarkan konflik, kasih, penerimaan orang lain itu penting bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya ada etika dalam pengambilan keputusan. Ada 3. Yang pertama itu ada utilitarianisme, yang dimana keputusan diambil berdasarkan hasil terbaik bagi jumlah orang terbanyak. Fokus pada konsekuensi atau hasil akhirnya. Contohnya memilih keputusan yang paling menguntungkan banyak karyawan dengan memilih keputusan yang memberi manfaat terbesar. Yang kedua ada hak individu. Keputusan harus menghormati hak dan kebebasan individu. Fokus pada hak asasi manusia seperti privasi, kebebasan berpendapat, dan lain-lain. Kemudian terakhir ada keadilan. Semua orang diperlakukan sama. Keputusan harus dibuat secara adil dan tidak diskriminatif. Fokus pada kesetaraan dan perlakuan yang sama bagi semua pihak. Contohnya seperti merekrutmen berdasarkan kemampuan, bukan dari hubungan keluarga. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keputusan etis. Yang pertama itu ada dari tahap perkembangan moralnya. Semakin tinggi moral seseorang, semakin etis juga keputusannya. Kemudian ada lingkungan organisasi, yang dimana budaya organisasi mempengaruhi perilaku. Contohnya itu seperti perusahaan yang tegas terhadap korupsi membuat karyawan lebih disiplin. Kemudian ada locus of control, yang dimana ada log internalnya, bertanggung jawab atas keputusan sendiri, merasa hasil berasal dari usaha sendiri. Kemudian log eksternalnya bergantung pada faktor luar atau menganggap hasil dipengaruhi oleh faktor luar. Jadi ada kesimpulan juga, yang dimana pengaruh persepsi dalam pengambilan keputusan itu sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka. Bagaimana seseorang mempersepsikan suatu masalah atau situasi akan menentukan pilihan dan keputusan yang mereka ambil. Persepsi yang berbeda dapat menyebabkan individu yang berbeda membuat keputusan yang berbeda dalam situasi yang sama. Persepsi individu tentang sebuah realitas menjadi dasar bagi setiap individu untuk memilih perilaku tersebut. Ada juga implikasinya. Yang pertama itu dalam konteks organisasi, persepsi memainkan peran penting dalam berbagai aspek seperti penilaian, kinerja, pengambilan keputusan, manajerial, dan interaksi antar karyawan. Dan memahami bagaimana persepsi mempengaruhi pengalaman keputusan dapat membantu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan harmonis. Dan yang terakhir itu ada persepsi dan pengambilan keputusan adalah 2 hal yang saling terkait erat. Persepsi individu membentuk dasar bagi pengambilan keputusan mereka, dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil. Nah, oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi untuk memahami peran persepsi dalam pengambilan keputusan agar dapat membuat pilihan yang lebih baik dan rasional. Baik, di sini kita tidak akan membahas tentang diskusi.
Selesai. Nah, baik teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai materi persepsi dan pengambilan keputusan. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya sampaikan dapat membantu kita memahami bagaimana persepsi mempengaruhi cara seseorang berpikir dan mengambil keputusan. Dengan memahami hal tersebut, kita dapat lebih bijak dalam menilai suatu situasi dan menentukan keputusan yang tepat. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya Acen, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya.